He's got another yellow card, haven't they? Something else seems to be happening over there on the pitches. We've seen a replay. Ya, timnas Indonesia berhasil melalui laga hidup mati melawan Vietnam. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Raja Asia Tenggara dengan skor 1-0 berkat gol penalti Asnawi Mangku Alam. Namun di laga pamungkas ini ada satu pemain yang menonjol hingga disorot dunia. Ya, dia adalah Marcelino Ferdinand. Dikenal sebagai pemain termuda di Piala Asia dengan usia baru menyentuh 19 tahun. Nyatanya, Marcelino berhasil tampil moncer di turnamen bergengsi Piala Asia ini. Terbukti saat Marcelino ditantang duel skill oleh pemain Vietnam. Pemain Liga Belgia ini berhasil mempermalukan 3 bek Vietnam sekaligus. Bahkan satu pemain bek lawan sampai emosi dan menyeleding Marcelino. Hingga akhirnya, wasit pun terpaksa mengeluarkan kartu merah untuk pemain Vietnam. Pemain Vietnam itu pun terlihat menangis berjalan ke arah lorong pemain. Berkat aksi kerasnya itu, skuad Vietnam terpaksa harus bermain dengan 10 orang hingga pertandingan selesai. Di balik itu, tak cuma Marcelino yang moncer di laga tadi malam, kiper Hernando Ari juga menjadi sorotan karena aksi-aksinya. Ya, penyelamatan gemilang Hernando saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam, ia pun dinobatkan sebagai Magis Moment di laga Vietnam versus Indonesia. Penyelamatan paling krusial Hernando terjadi saat perpanjangan waktu babak kedua berjalan 11 menit atau peluang terakhir yang didapat Vietnam. Kiper 21 tahun itu memblok bola tendangan bebas Pupantang yang mengarah ke pojok kanan atas gawang. Hernando sendiri senang bisa membawa timnas Indonesia menang atas Vietnam sekaligus menjaga peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya sangat senang, kemenangan ini adalah sesuatu yang kami tunggu sejak lama. Timnas Indonesia bekerja keras untuk meraih hasil ini. Terima kasih kepada fans yang terus mendukung tim, ujar Hernando usai laga. Sementara itu jelas dengan kemenangan yang krusial ini, Indonesia berpeluang kembali untuk menuju babak 16 besar. Apalagi Jepang sama-sama mengalami kekalahan 2-1 atas Irak. Dengan ini, poin Indonesia dan Jepang sama-sama 3 poin. Hanya saja Jepang menang perolehan gol atas Indonesia. Namun Vietnam yang tersingkir dari Piala Asia 2023 usai dikalahkan Indonesia 1-0 telah resmi gugur dan angkat koper secepatnya. Ya, karena laga terakhir Vietnam kontra Irak bisa dibilang tak lagi berpengaruh. Meskipun menyisakan satu pertandingan, Vietnam resmi tersingkir dari Piala Asia 2023. Ditambah, Ahsan Sintayong juga saat ini berada di puncak 3 tim terbaik yang akan lolos otomatis ke 16 besar. Apalagi jika Indonesia berhasil mengalahkan Jepang, mungkin saja Indonesia akan menjadi juara grupnya. Tak cuma itu saja, berkat kemenangan melawan Vietnam pada laga tadi malam, maka timnas Indonesia mendapatkan tambahan 23 poin dan ranking FIFA timnas Indonesia naik 5 peringkat dari 147 ke 142 dunia. Sementara Vietnam turun dari 94 dunia resmi ke 99 dunia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengapresiasi perjuangan skuad Garuda yang sukses menang atas Vietnam dengan skor 1-0. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangku Alam lewat tendangan penalti pada menit ke-42. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, mereka membantu tim Indonesia tampil sangat baik. Kedua tim berusaha yang terbaik dan ini pertandingan bagus. Kami menang berkat sedikit keberuntungan. Meski kami kurang pengalaman, tetapi pemain dengan tekad ingin menang, para pemain dengan segala cara mempertahankan skor, jelasnya. Sementara itu pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier sekarang mengakui kekuatan timnas Indonesia usai timnya kalah pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Lawan memiliki skuad yang jauh lebih baik dan berkualitas, mereka punya tambahan pemain naturalisasi dari Eropa. Tingkat kompetitif kedua tim berbeda, Indonesia memiliki kualitas profesional yang tinggi, ujar Troussier. Ya, tak cuma Keisuke Honda yang mengakui perkembangan sepak bola di bawah asuhan Sintayong, namun penyerang legendaris timnas Indonesia Bambang Pamungkas juga melayangkan pujiannya untuk pekerjaan Sintayong. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Menurut BP, Sintayong sudah memberikan perubahan besar di skuad timnas Indonesia.
Kelolosan skuad Garuda Muda ke Piala Asia 2023 setelah 17 tahun absen menjadi salah satu buktinya. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia cukup baik. Artinya setelah kita sekian lama tidak lolos Piala Asia, kini kita berhasil kembali lolos, katanya dalam sinar bersama kanal YouTube Sport 77. Ya, lelaki yang akrab disapa BP itu kurang sepakat dengan pendapat sejumlah pihak yang menyebut bahwa Sintayong telah gagal dan sudah saatnya didepak dari kursi pelatih timnas. Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa Sintayong diganti saja. Jujur saja, saya khawatir, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan solusi yang tepat, ujarnya. BP masih sangat percaya masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sangat cerah. Ia berharap sang juru taktik bisa mendapatkan prestasi dalam waktu dekat, agar bisa memenuhi dahaga pecinta sepak bola di tanah air. Kalau ada orang bilang bahwa ini saatnya dia diganti, menurut saya belum. Saya percaya dengan Sintayong, ujar yang mengerti dengan sepak bola. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Gol, gol, gol.